Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kita masih dipertemukan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang Allah bentangkan rahmatnya seluas-luasnya. Allah bukakan pintu surga di bulan ini dan ditutup pintu neraka tanpa ada satupun yang dibuka oleh Allah. Kita tahu bahwa bulan mulia ini memiliki banyak nama. Sebagaimana sabda Nabi dalam satu kesempatan mengatakan bulan Ramadan ini adalah Syahrun Mubarak, bulan yang penuh barokah. Dalam kesempatan lain Nabi bersabda bulan Ramadan adalah Syahru Khairin wa Barakah, bulan penuh kebaikan dan bulan penuh kebarokahan. Ya benar, bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan dan bulannya kebarokahan. Bagaimana tidak barokah? Kita tahu barokah itu adalah kasratul khair, kebaikan yang begitu banyak. Kita tahu kebarokahan bulan Ramadan ini karena memang kebaikan Allah lipat gandakan di bulan Ramadan ini yang tidak Allah lipatkan di bulan selain Ramadan. Nabi bersabda, "Fattaku syahru Ramadan." Takutlah kalian atau bertakwalah kalian dalam bulan Ramadan. Fa innal hasanat tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at. Hadis riwayat Tabrani. Nah, karena kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Wa kadzalika sayyi'at. Demikian pula kejelekan. Karena memang ahli ilmu sepakat ketika Allah melipat gandakan suatu pahala atas suatu amalan di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu, maka berbuat maksiat di waktu atau di tempat tersebut juga akan berakibat dosa yang sangat besar. Seperti Allah menjelaskan betapa mulianya hari Jumat dan menganjurkan banyak berbuat baik di hari Jumat. Maka bermaksiat di hari Jumat juga mengakibatkan murka yang berlipat. Murka yang sangat besar dari Allah. Bahkan ada riwayat juga dilipat gandakan. Termasuk di tempat-tempat suci Allah lipatkan pahalanya. Maka berbuat maksiat di tempat-tempat suci tersebut juga Allah lipatkan balasannya. Maka bulan Ramadan yang merupakan bulan lipatan pahala juga berarti konsekuensinya kita harus menghindarkan diri kita agar tidak terjebak dalam berbuat maksiat. Karena dengan terjatuh dalam berbuat maksiat di bulan yang suci ini juga membuat konsekuensi kerugian kita, siksa yang akan kita terima akibatnya, keburukannya juga akan berlipat pula. Maka jangan sampai kita tergolong dalam golongan yang Nabi telah sampaikan, rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakho qabla ayyufarolah. Hadis riwayat Tirmizi. Rugi, rusak hidung seseorang, maksudnya sangat rugi bila dia menjumpai bulan Ramadan sampai Ramadan lewat tapi dia belum mendapat ampunan atas dosa-dosanya. Nah, jangan sampai Ramadan ini tidak menjadi titik balik kita, tidak menjadikan kita menjadi diri yang lebih baik, justru malah banyak maksiatnya, justru malah banyak madorot yang kita sebabkan baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Nabi bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Hadis riwayat Bukhari, ada dua nikmat yang mana manusia ini banyak tertipu, dirugikan, salah mempergunakan dua nikmat ini,
yaitu sehat dan longgar. Ketika kita di bulan Ramadan ini, Allah anugerahkan kita fisik yang sehat, banyak waktu luang, sehingga kita mampu berbuat kebaikan lebih banyak, lebih semangat, lebih meningkat. Lantas tidak kita manfaatkan. Nah, ini akan membuat kita menjadi orang yang paling rugi, orang yang paling nyesal nanti di akhirat nanti. Maka supaya kita tidak termasuk orang yang rugi, orang yang menyesal, ibarat sedang diobral barang, kita sebisa mungkin meraih barang yang kita inginkan sebanyak-banyaknya, sebisa dan sekuat semampu kita. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasul ketika beliau menjumpai bulan Ramadan, Rasulullah itu adalah ajwadan nas. Dalam keseharian normal, Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan dalam berbuat kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan, Nabi itu lebih meningkat, lebih besar, lebih tinggi sifat dan tingkat kedermawanannya. Maka termasuk di antara meningkatnya Nabi yang biasanya menderes Quran mungkin sebulan khatam sekali, sampai Nabi itu di bulan Ramadan bersama Jibril menderes Al-Quran, tadarus khatam 2 kali. Bahkan ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah itu dijelaskan lebih cepat, lebih meningkat, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Nah, seharusnya kita yang meniru Nabi. Karena kalau tidak meniru Nabi, ya tadi kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dikasih kesempatan, tidak mengambil. Nah, padahal kita tahu dalam kehidupan dunia, banyak kesempatan tidak datang 2 kali. Umur juga sama. Umur yang Allah beri, anugerahkan kepada kita, itu tidak akan kembali lagi. Dalam istilah itu, tidak akan kembali lagi waktu yang telah lewat. Waktu yang telah lewat, sedekat apapun, itu adalah kemustahilan yang mungkin kita akan temui lagi. Sebaliknya, waktu yang akan kita jumpai di masa mendatang, terasa selama apapun, itu lebih dekat, lebih realistis, karena ada kemungkinan kita jumpai, kita temui. Maka, sebagai wujud supaya kita sukses, supaya kita mendapat keberuntungan, tidak rugi di bulan Ramadan, perbanyaklah sedekah. Sedekah dalam artian secara umum. Karena kita tahu sedekah itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Nabi bersabda, kullu ma'ruf sedekah, waddalu alal khairi kafaili. Hadis riwayat Daruqutni. Setiap perbuatan baik bisa bernilai sedekah. Termasuk kalau kita bukan pelaku kebaikan yang bisa berbagi kebaikan, maka kita mencari orang yang bisa melakukan kebaikan. Contoh, kita melihat ada orang kesusahan, kita tidak bisa bantu, tapi kita tahu ada orang yang mungkin bisa bantu. Kita kaderkan orang itu, kita hubungkan sehingga dia bisa membantu. Nah, ini juga kita dapat pahala sedekah. Selain orang yang sedekah itu sendiri, termasuk senyum menyenangkan saudaranya di bulan Ramadan. Tabassumuka fi wajhi akika laka sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Setidaknya kita menebar kebaikan di bulan Ramadan ini. Bahkan lebih banyak daripada selain bulan Ramadan. Seandainya tidak bisa menyenangkan, menebar kebaikan, setidak-tidaknya tentunya kita tidak menzolimi, tidak menganiaya saudara kita. Karena termasuk sedekah dalam hadis riwayat Bukhari, wal yumsik anis syarri fa innaha lahu sedekah. Menahan diri dari berbuat jelek, menyakiti, menzalimi orang lain, itu juga bisa bernilai sedekah. Jadi kalau tidak bisa kita berlomba dengan orang yang mengerjakan kebaikan, maka kita berlomba menahan diri kita untuk menyakiti, melukai orang lain. Dan itu juga termasuk mendapat pahala sedekah. Ini kita lakukan supaya kita di bulan Ramadan ini jangan sampai puasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Karena akan tergolong malam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillah hajatun fi ayyada at'amahu
wa syarabahu. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang di bulan Ramadan tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal yang mengarah pada dusta, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk memberinya pahala. Maka jagalah diri kita, hubungan kita kepada Allah, juga jagalah hubungan kita kepada sesama manusia, agar tidak menjadi golongan yang merugi di bulan Ramadan ini. Semoga Allah mudahkan kita menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.